Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, mengenal tentang zakat. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu bekerja, bergerak, agar nanti mendapatkan hasil, untuk dapat menafkahi diri kita sendiri, maupun menafkahi anggota keluarga kita, atau orang-orang yang kita tanggung, dan juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang lemah, terutama orang-orang yang lemah secara ekonomi. Orang-orang yang dhaif ini tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita tinggalkan kebutuhan mereka. Di dalam Islam ada sebuah konsep yang mana orang yang kaya menyisihkan hartanya sebanyak 2,5% minimal diberikan kepada orang yang membutuhkan, orang-orang yang dhaif, orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, fisabilillah, dan seluruh asnaf yang lain, dan ini disebut dengan zakat. Ketika kita melihat dan mengenal tentang zakat, hendaklah kita melihat dari dua sudut pandang. Sebagaimana kita tahu bahwa zakat ini merupakan ibadah yang memiliki hubungan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat memiliki pengaruh terhadap lingkungan sekitar kita. Berbeda dengan ibadah sholat, berbeda dengan ibadah puasa, berbeda dengan ibadah haji, zakat inilah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita berbuat baik kepada sesama. Karena apa? Dengan uang yang kita sisihkan, kita dapat membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Sekali lagi, dalam melihat zakat, hendaklah kita melihat dari sudut pandang kita sebagai pemberi zakat atau muzaki, dan juga kita melihat dari sudut pandang kita orang yang menerima zakat ataupun mustahik. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikan keadaan kita di dunia ini. Kadang kita diperintahkan untuk memberikan, kadang kita diberikan hak untuk menerima. Pemirsa dimanapun Anda berada, zakat memiliki nama yang lain, yaitu tuhur atau suci, dan juga nama. Nama di dalam bahasa Arab artinya adalah tumbuh. Artinya, harta yang kita berikan akan menumbuhkan keberkahan tersendiri di dalam rezeki kita. Keberkahan tersebut bukan hanya penambahan jumlah rezeki atau jumlah uang yang kita miliki, namun bisa jadi berkat tersebut adalah Allah memberikan pencegahan terhadap kita dari terkena musibah atau dari hal-hal yang membuat kita mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang seharusnya. Kemudian tuhur, barangkali di dalam kita bekerja, kita ada lalai sedikit, kita ada lupa terhadap sesuatu, maka harta yang kita peroleh ini harus dibersihkan. Maka harta yang kita bersihkan dengan cara membayarkan zakat akan mensucikan harta kita, sehingga seluruh harta yang kita berikan kepada anak, kepada istri, kepada keluarga kita adalah harta yang suci. Dan juga dengan kesucian tersebut Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, bayangkan ketika kita pulang ke rumah setelah seharian bekerja, kemudian istri kita membukakan pintu dan mengatakan anak kita sedang sakit. Di saat itu, jika Anda adalah orang yang yakin telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, bekerja, kemudian kita memberikan rezeki yang halal kepada anak dan istri kita, kemudian kita tidak memakan harta orang lain di dalam harta kita, maka yakinlah di dalam sakit yang diberikan kepada anak kita akan ada ketenangan yang muncul di dalam hati kita. Ketenangan itu muncul sebagai taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, zakat memiliki esensi yang berbeda dari amal ibadah yang lain. Maka dari itu, sebisa mungkin Allah memerintahkan kita untuk menjadi ahli zakah, untuk menjadi orang yang semampu mungkin berusaha agar kita dapat mengeluarkan zakat. Karena dengan zakat inilah kita bergotong royong, kita membantu sesama kita, saudara-saudara kita yang memiliki kesulitan dalam hal finansial, dalam hal ekonomi, ataupun kita menunjang orang-orang yang sedang fisabilillah, ataupun kita menunjang orang-orang yang sedang fisabilillah berjuang di jalan Allah, baik dia sedang berperang di jalan Allah, maupun orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dengan zakat inilah mereka akan terjamin kehidupannya, sehingga syiar agama Islam dapat sama-sama kita bangun. Syiar agama Islam dapat sama-sama kita jaga dengan pekerjaan kita, dengan rezeki yang kita sisihkan dengan zakat,
dengan orang-orang yang kita bantu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga rezeki kita, menjaga anak dan keturunan kita agar senantiasa memakan segala sesuatu yang halal, dan rezeki kita juga selalu kita sucikan dengan mengeluarkan zakat. Mungkin demikian kultum yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.